Baik, nah kita berlanjut ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 1. Perhatikan di situ ada gambar ya. Soal ini soal bergambar. Perhatikan gambar berikut. Ada pola 1, 2, 3. Semuanya bergambar. Yang ditanyakan adalah, anggaplah ini A ya, ini B. Yang A yang ditanyakan adalah banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20, atau sini bisa kita tuliskan U20 ya, karena menggunakan kata pada. Dan yang B, pola ke-21, bulatan putihnya. Nah, itu berapa? Oke, jawab. Kita langsung yang ke A. Nah, kalau kita menghadapi soal pola bilangan yang bentuknya gambar, Ustadz saranin kita langsung tuliskan dalam bentuk angkanya, barisan angkanya atau barisan bilangannya. Kita tuliskan langsung barisannya. Dalam bentuk yang ditanyakan A, warna hitam dulu. Yang pola pertama bulatan hitamnya ada berapa? Ya, good, ada 5. Yang pola kedua ada 7. Pola ketiga ada 9. Nah, kalau kita sudah menuliskan dalam bentuk angka, itu akan lebih mudah melihat polanya kita. 5, 7, 9. Sudah tahu setelah 9 ada berapa bulatan hitam? Ya, pasti ada 11. Kenapa? Karena kita melihat polanya. Coba kita lihat, tuliskan polanya. 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 2, ke 11. Itu polanya gimana? Ditambah 2. Dan seterusnya. Yang ditanyakan pola ke 20. Kalian mau mengurutkan sampai 20? Ya, silakan sih. Cuma ya lama kan ya. Ngapain pakai yang itu? Nah, coba kita analisis. 5, 7, 9, 11. Dan ini polanya adalah nambah 2 semua. Maka ini termasuk barisan apa? Geometri atau aritmetika? Iya, good. Barisan aritmetika. Karena yang bedanya aritmetika. Dengan bedanya sama dengan 2. Karena dia barisan aritmetika, kita langsung saja gunakan rumus suku ke N aritmetika. Suku ke N-nya apa tadi? UN sama dengan A plus N-1 B. A-nya adakah? Suku pertama adakah? Ada, 5. B-nya adakah? Oh, ini sudah ada juga, 2. Yang ditanyakan apa? Suku ke-20. Oh, kita masukkan saja. Berarti, sini ya sampingnya. Berarti suku ke-20-nya sama dengan, sama ya, kita gunakan rumus ini. A plus N-1. A-nya berapa? A-nya 5. Plus N-1 B. N-nya tadi 20. 20 min 1 B berapa? 2. Oke, good. Masukkan. Berarti 5 plus 19 kali 2 kali 20. Berarti 5 ditambah 19 kali 2, 38. Berarti U20 sama dengan 43. Nah, selesai. Berarti banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20 adalah 43. Sekarang lanjut ke soal ke yang B, nomor 1 B. Yang B. Yang B yang ditanyakan adalah suku ke-21. U21. Berapa? Langsung kita tuliskan barisannya. Barisannya. Pola pertama bulatan putihnya ada berapa? Ada 1. Pola kedua ada berapa? 3. Pola ketiga ada berapa? 6. Ada yang sudah bisa menebak setelah 6 berapa? Ayo. Berapa? Oke, kita lihat polanya aja. 1 ke 3 berapa? Nambah 2. 3 ke 6 nambah berapa? Nambah 3. Nambah 2 nambah 3. Oh, berarti sini nambah 4. Berarti setelah 6 berapa? 10. Setelah 10 berapa? Benar. 15. Kenapa? Karena nambah 5. Oke. Berarti dia polanya adalah menambah bilangan AC secara berurutan. Kira-kira. Terus tadi sama pertanyaan, mau melanjutkan diurutkan sampai 21 gitu? Iya, kalau semua sampai 21. Kalau yang ditanyakan pola ke 121. Ya, susah juga ya. Coba ini lihat, perhatikan. Ada yang sudah bisa mendeteksi tidak barisan ini? 1, 3, 6, 10, 15. Ini bilangan atau barisan ini sering muncul, sering kita gunakan. Ada yang bisa mendeteksi? Nah, ini apa? Pola bilangan apa? Clue-nya adalah pola bilangan khusus.
Apa itu? Nah, mana ini kok nggak muncul? Nah, ini dia. Pola bilangan segi 3. Lihat ini, 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, 10. Pola bilangan segitiga. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata dia merupakan barisan pola bilangan segitiga, maka untuk mencari suku ke n-nya, kita gunakan suku ke n pola bilangan segitiga. Nah, rumus suku ke n pola bilangan segitiga, ada yang masih ingat? Apa? Bagaimana? Iya, sama analogi dengan rumus luas segitiga. Ya, ini setengah alas kali tinggi, cuma alas kali tingginya diganti n ya. UN ya, ini Ustaz tuliskan dulu. Pola dan segitiga. Nah, UN-nya sama dengan setengah kali n plus 1. Rumus suku ke n-nya sudah ada. Ya, mau ditanyakan pola ke berapapun ya tinggal kita masukkan. Sudah selesai. Ustaz tutup dulu ininya. Oke. Sekarang kita cari suku atau pola ke-21 bulatan putihnya. U21. Karena sudah tahu termasuk barisan bilangan segitiga, kita gunakan rumus ini. Nah, sana ya. Berarti setengah n-nya berapa yang ditanyakan? 21 kali 21 kali 21 tambah 1. Nah, sama dengan setengah kali 21. Kok delay mulai. Kali 21 tambah 1, 22. Astagfirullah. 22. Oke, kita sederhanakan ini. Oke, 11 ya. Oke, selesai. Berarti tinggal 21 kali 11. Berarti U21-nya sama dengan berapa? 21 kali 21 kali 11, 231. Oke. Jadi banyaknya bulatan putih pada pola ke-21 gambar ini adalah sebanyak 231. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Oke. Baik, nah kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui rumus suku ke n suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan 3-2n. Nah, yang diketahui di sini adalah barisan aritmetika. Sukunya sudah ditentukan ya, sudah diketahui, nggak perlu dicari lagi. Berarti nanti untuk mencari nilai yang diminta adalah menggunakan rumus suku ke n ini. Yang diminta adalah mencari A, suku ke 100, yang B, jumlah 10 suku pertama. Berarti kalau yang A itu yang ditanyakan apa ini sebenarnya? Yang ditanyakan adalah UN-nya, UN. Sedangkan yang B apa ini? Jumlah 10 suku pertama, berarti SN ya. SN, atau lebih tepatnya yang ditanyakan 10 suku pertama, S10. Kalau ini U 100. Oke, langsung jawab. Kita jawab yang A. Ditanyakan suku ke n, suku ke 100. Rumus suku ke n-nya sudah diketahui. Tinggal kita masukkan saja. Terus ulang, UN dari soal sama dengan 3-2n. Yang ditanyakan adalah U ke 100. U 100. Berarti 3-2 kali 100. Sama dengan 3-200. Berarti sama dengan ini 197. Berarti U100 nilainya, atau ya benar, U100 nilainya ini 197. Kita nggak perlu mencari UN lagi karena UN-nya sudah ditentukan dari soal. Sekarang yang B. Yang B adalah minta mencari jumlah. Kalau jumlah berarti kita menggunakan S. Berapa suku pertama? 10 suku pertama, berarti S10. Kita ingat ya, SN. SN rumusnya apa? Jumlah suku aritmetika setengah kali N 2A plus N-1. Ya kan? Oke. Jadi untuk mencari SN, kita butuh
butuh yang namanya nilai A-nya terlebih dahulu sama B-nya. Nilai A itu apa tadi? U1. A itu U1. A sama dengan U1. Terus dan B. Itu didapat dari apa sih kalau aritmatika? Apa ya? Itu ya bukan selisih juga sih. Jarak lah ya. Bisa didapat dari U2 kurangi U1. Berarti kita cari dulu U1 dan U2-nya. Masukkan saja ke rumus UN-nya terlebih dahulu untuk mencari U1 dan U2. Nah, tadi UN-nya sama dengan 3 min 2N. Berarti U1 sama dengan 3 min 2 kali 1. Sama dengan 3 min 2. Sama dengan 1. Berarti ini U1 sama dengan A juga ya. Sekarang U2-nya. U2-nya berarti sama dengan 3 kali, kali rumusnya kurangi ya. 3 dikurangi 2 kali 2. Berarti 3 min 4 sama dengan min 1. Oke. Berarti bedanya berapa ini? Berarti beda sama dengan U2 kurangi U1 sama dengan min 1 min 1. Berarti bedanya sama dengan min 2. Oke. Unsur yang perlu diketahui sudah ada semua. A dan B-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan dan cari nilai S10-nya. S10. Jangan tulis S N dulu aja. Sn sama dengan setengah N. Kita tulis langsung N per 2. Apa? 2A plus N min 1 B. Yang ditanyakan adalah 10 suku pertama, berarti S10. Berarti 10 per 2. 2 kali, ini tadi berapa? 1. 2 kali 1. Ditambah N min 1B langsung ya. 10 kurangi 1. Nah, berarti 9. 9 kali B-nya berapa? Min 2. Oke. Min 2. Ini langsung kita sederhanakan. 10 dibagi 2, 5. Oke. Ini 2 ditambah 9 kali min 2, min 18. Oke. Berarti tinggal operasi saja ya. 5 mulai delay. Bentar. Oke. 2 kurangi 18. Berarti sama dengan 5 kali delay ini nak. Nggak apa-apa wis. 2 kurangi 18 min 16. Oke. Berarti sama dengan berapa ini? 5 kali min 16. Ke bawah bisa nggak? Oke, bisa ini. Ini aja. Berarti 10-nya ya. 5 kali min 16 adalah min 80. Oke. Mana ini? Min 80. Oke. Jadi jumlah suku pertama dari barisan yang N-nya sama dengan ini, UN min 3 min 2N adalah min 80. Ini untuk soal nomor 6. Oke. Kita berlanjut ke soal terakhir, yakni soal nomor 7. Nah, kita lihat soal nomor 7 itu bentuknya soal cerita. Hasan setiap bulan menabung sebagian uang sakunya
di kotak tabungan. Pada bulan pertama ia menabung Rp10.000, bulan kedua 13.000, bulan ketiga 16, bulan keempat 19.000 dan seterusnya ya, melebihi Rp3.000 daripada bulan sebelumnya. Pertanyaannya, yang A, berapa rupiah yang ia tabungkan pada, kalimatnya ini ya, pada bulan ke-10. Yang B, berapa rupiah uang yang ditabung selama 15 bulan. Nah, kita lihat dari soal. Kalau kita lihat angkanya saja, angka-angkanya ya, kalau kita bentuk dalam barisan 10, 13, 16, 19. Dan ini juga sudah dikasih keterangan 3.000 lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Kayaknya ini aritmatika atau geometri. Nah, aritmatika. Kalau sudah kita ketahui kalau dia bilangan aritmatika, berarti suku ke-nya pun menggunakan suku aritmatika. Ditanyakan bulan ke-10, berarti suku ke-10. Sudah ketemu langsung, tinggal ngitung. Yang B, tabungan selama 15 bulan, berarti jumlah uang selama 15 bulan. Berarti kalau jumlah pakainya SN. S15, pakai aritmatika. Sudah ketemu juga. Oke. Perlu Ustaz bantu ngitung? Oke lah ya. Kita ngitung bareng wes. Yang A. Pertama kita tuliskan dulu barisannya ya. Barisannya langsung kita tuliskan angkanya. 10.000, 13.000, 16.000 dan 19.000. Ustaz tuliskan 10 saja nggak apa-apa ya. 10.000, kemudian 13.000, kemudian 16.000, kemudian 19.000. Kalau mau dilanjut, kira-kira setelah 19.000, bulan kelima nabung berapa? Ya, ditambah 3.000 ya, 22.000 dan seterusnya. Berarti ini barisan aritmatika. Barisan aritmatika dengan bedanya berapa? 3.000. Oke. Yang ditanyakan suku ke berapa? Pada bulan ke-10. Kita tuliskan dulu. Suku ke N bilangan A barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 B. Yang ditanyakan adalah U10. Maka U10-nya berapa? A-nya berapa? A-nya suku pertama, yakni 10. 10 ditambah N min 1 B. Ya udah tinggal berapa? 10 kurangi 1. Berarti 9 kali bedanya berapa? 3 tadi. Oke, ketemu. Berarti U10 sama dengan 10 ditambah 27. U10 sama dengan 37. Nah, karena ini soal cerita, Ustadz nggak pengen kalian ketika menjawab soal cerita ini berhenti di sini ya. Ini memang benar proses perhitungannya, tapi ini belum menjawab soalnya. Soalnya adalah berapa rupiah kah? Maka tidak berhenti sini. Harus kalian simpulkan dari data yang kalian dapat. U10-nya atau bulan ke-10-nya berarti dia mendapatkan nilai 30, suku ke-10-nya adalah 37. Jadi simpulannya adalah, jadi tabungan bulan ke-10 adalah sebesar 37, bentar nyari. Ini kok nggak nurut amat. Rp1.000. Nah, delay. Nah, ini disimpulkan seperti ini ya kalau soal cerita. Jadi untuk soal yang A, berapa rupiahkah yang Hasan tabungkan pada bulan ke-10? Setelah dihitung, ternyata tabungan pada bulan ke-10 adalah sebesar Rp37.000. Sekarang kita berlanjut ke yang B. Yang B, tadi barisannya sudah ya. Barisan, kita tulis lagi. Berapa? 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Bedanya berapa? 3. Oke. A-nya berapa? A-nya 10. Yang ditanyakan ini, banyaknya uang selama 15 bulan. Berarti total uang itu yang ditabung
selama 15 bulan. Berarti yang ditanyakan adalah SN, lebih tepatnya S15. Saya tuliskan dulu SN itu rumusnya gimana ya? Rumus SN, SN sama dengan setengah N atau N per 2. 2A plus N-1B. Oke. Yang ditanyakan S15. Oke, berarti 15 per 2. Oke. Kali 2. A-nya berapa? A-nya sudah diketahui. A-nya 10.000. Ditambah N-1. 15 min 1. 14. 14. Kali B. B-nya 3. Oke. Ini belum bisa disederhanakan. Nggak usah dipaksa. Tulis aja dulu semuanya. 15 per 2. Ini berapa? 2 kali 10? 20. Ditambah 14 kali 3. Berapa? 42. Oke. Berarti 15 per 2 dikali 62. Ya, ini baru bisa kita sederhanakan. 31. Berarti 15 kali 31. 15. Sorry. Kita tulis lengkap dulu. S15 sama dengan 15 kali 31. Sama dengan berapa? 4, 6, 5. Oke. Sekali lagi, jangan berhenti di sini. Disimpulkan. Jadi, banyak tabungan Hasan selama 15 bulan adalah adalah ya Rp 465.000. Oke, itu untuk pembahasan ke-7 soal latihan kemarin. Semoga bisa membantu ya, dan silakan dibuat latihan karena agenda atau dipelajari lagi karena agenda terdekat kita adalah kuis. Insya Allah dalam waktu dekat Ustadz juga akan mengumumkan kuisnya kapan. Insya Allah pekan ini. Kalaupun pekan ini berarti ya maksimal ya Sabtu ya. Oke, itu aja. Terima kasih dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.